Halo semuanya, kali ini kita bakal kupas tuntas serunya memancing di laut. Ini tuh petualangan yang asik banget dan sebenarnya bisa dinikmati siapa aja loh. Yuk siap-siap, kita akan cari tahu gimana rasanya dapat tarikan dahsyat langsung dari tengah lautan. Nah, coba deh bayangin, pernah nggak ngerasain sensasi narik ikan gede langsung dari dasar laut? Pertanyaan ini tuh benar-benar pas banget buat gambarin petualangan kita kali ini. Soalnya ini tuh bukan cuma soal dapat ikan ya, tapi lebih ke momennya, tantangannya, dan gimana kita bisa nyatu sama alam. Oke, kita mulai dari yang paling pertama dan paling penting nih. Sebelum kita mikirin soal mancingnya, kita harus pastiin dulu semua senjata kita udah siap tempur. Yuk kita cek satu-satu. Oke, mari kita bedah satu persatu ya perlengkapan dasarnya. Pertama, joran laut. Cari yang kuat, panjangnya sekitar 7-9 kaki. Kenapa? Biar lemparan kita jauh dan bertenaga. Terus pasangannya, reel. Pilih yang kapasitasnya 40-80 lbs. Ini biar muat senar yang banyak dan kuat buat narik ikan sedang sampai besar. Nah, ngomongin senar, ada dua pilihan utama nih. Buat pemula, monofilamen itu oke banget. Gampang diikat dan lebih memaafkan kesalahan. Tapi kalau mau yang lebih kuat, pilih yang braided. Lanjut kita butuh kail. Siapin aja beberapa ukuran dari nomor 1-7/0, biar bisa disesuaikan sama umpan dan target ikannya. Sama pemberat juga, siapin dari 2-8 ons, gunanya biar umpan kita nyampe ke dasar. Terakhir, dua benda kecil tapi penting. Swivel, biar senar nggak melintin, sama leader, biasanya dari kawat baja, buat ngelindungin senar dari gigi ikan yang tajam. Lengkap kan? Nah, selain alat pancing utama tadi, ada beberapa barang ekstra yang wajib banget dibawa. Pertama, jelas, umpan seger, terus tang sama pisau, ini bakal berguna banget. Jangan lupa bawa cool box buat nyimpan hasil tangkapan biar tetap segar. Dan yang paling penting, demi keselamatan, kotak P3K sama jaket pelampung. Ingat ya, safety first. Sip, peralatan udah beres. Sekarang kita masuk ke bagian prakteknya. Gimana sih cara pakainya biar kayak pro? Nah, di sini kita bakal fokus ke 3 hal penting. Milih umpan yang pas, teknik melempar yang benar, sama teknik-teknik dasarnya. Milih umpan itu krusial banget. Bisa dibilang setengah dari keberhasilan kita ada di sini. Secara umum ada 3 pilihan utama. Pertama, umpan hidup, kayak ikan kecil atau udang hidup. Ini ampuh banget buat mancing ikan kayak kakap atau kerapu. Kedua, umpan mati. Contohnya potongan ikan atau cumi. Ini pilihan aman buat pemula, soalnya hampir semua ikan doyan. Nah, yang terakhir ada umpan buatan atau ulur. Ini didesain khusus buat mancing ikan-ikan predator ganas kayak tuna atau giant trevally. Oke, sekarang soal melempar. Lemparan yang bagus itu kuncinya biar umpan kita nyampe ke tempat yang kita mau. Gini nih, 5 langkah gampangnya. Pertama, posisi, berdiri yang kokoh, kaki selebar bahu. Kedua, genggaman, pegang joran pakai tangan terkuat kamu di belakang reel. Ketiga, buka bal armnya, ini buat ngasih jalan senar keluar. Keempat, ayunkan jorannya gerakan yang halus ya, dari belakang ke depan. Nah yang kelima, lepaskan senarnya pas ayunan ada di titik paling tinggi. Coba dia latihan dulu di darat sebelum ke laut, biar makin luwes. Nah, setelah umpan dilempar, pertanyaannya, umpannya mau ditaruh di mana? Di dasar atau di tengah? Ini penting. Kalau kita main bottom fishing atau mancing dasar, ya kita biarin aja umpan kita tenggelam sampai ke dasar laut pakai pemberat. Teknik ini cocok banget buat nargetin ikan-ikan yang suka main di bawah kayak kakap, kerapu, atau pumpano. Tapi ada juga mid water fishing. Di sini kita pakai pelampung atau rangkaian khusus biar umpan kita ngambang di tengah-tengah air. Ini teknik yang pas banget buat nangkap ikan kayak tenggiri atau kobia. Oke, kita udah tahu gimana cara mancingnya. Tapi sekarang pertanyaan besarnya, di mana ikannya? Nah, sekarang kita bakal ganti fokus nih. Kita coba berpikir seperti ikan buat nemuin di mana mereka ngumpul. Kuncinya satu, cari struktur. Ikan itu suka ngumpul di tempat-tempat kayak gini. Contohnya terumbu karang, ini udah kayak surganya ikan. Terus ada juga struktur buatan manusia, kayak dermaga atau pemecah ombak. Ini juga jadi tempat favorit mereka buat sembunyi. Jangan lupain juga muara sungai, tempat air tawar ketemu air asin, biasanya banyak banget makanannya. Sama rumpon, itu semacam apartemen buat ikan. Dan kalau kamu mau tantangan lebih, laut dalam, itu tempatnya para monster. Selain lokasi, timing juga penting banget. Catat nih, waktu terbaik itu biasanya pagi, antara jam 6 sampai jam 9. Sama sore hari, sekitar jam 3 sampai jam 6. Kenapa jam-jam segitu? Karena itu jam makannya ikan. Mereka lagi aktif-aktifnya cari mangsa. Oh ya, satu lagi.
Kondisi ombak yang tenang juga bakal ngebantu banget. Nah, ini dia nih momen yang kita tunggu-tunggu. Strike! Sensasi joran melengkung ditarik ikan. Rasanya, wah luar biasa. Sekarang, apa yang harus kita lakuin pas momen puncak ini datang? Begitu umpan disambar, jangan panik. Kuncinya tenang dan ikutin 4 langkah ini. Pertama, setrika. Langsung sentak joran ke atas dengan cepat tapi terukur. Ini biar kailnya nancep sempurna. Kedua, ladeni ikannya. Biarin dia narik, jangan dilawan terus-terusan. Atur blake di reel kamu buat bikin dia capek. Ketiga, pompa dan gulung. Angkat joran, terus pas nurunin joran, langsung gulung senarnya. Ulangi terus. Terakhir, kalau ikan udah deket dan kelihatan lemes, siapin serok atau jaring buat ngangkat dia. Terus siapa aja sih lawan yang mungkin bakal kamu hadapi di laut? Macem-macem. Ada si kakap merah, penghuni dasar yang galak, ada kerapu, si kuat yang suka ngumpet di bebatuan, ada tenggiri, predator super cepat dengan gigi tajam, atau bahkan tuna, petarung sejati dari perairan terbuka. Penting buat kenal target kamu, soalnya tiap ikan punya karakter dan tantangan yang beda-beda. Oke, sebelum kita selesai, ada satu hal lagi yang super penting dan gak boleh kita lupain. Hobi mancing ini bukan cuma soal dapat ikan, tapi juga soal tanggung jawab kita buat ngejaga laut. Yuk, kita bahas soal kode etik pemancing yang baik. Tanggung jawab ini ada 2 sisi, dan dua-duanya sama pentingnya. Sisi pertama, keselamatan diri. Ini nggak bisa ditawar. Selalu pakai jaket pelampung, cek ramalan cuaca sebelum berangkat, bawa P3K, dan kasih tahu orang di darat soal rencana kita. Sisi kedua, etika sebagai pemancing. Ini soal menghormati laut. Kalau dapat ikan kecil, lepasin lagi biar dia bisa besar. Semua sampah wajib dibawa pulang, jangan ada yang ketinggalan. Hormati nelayan lokal dan patuhi semua aturan soal batas tangkapan. Ini semua kita lakuin biar anak cucu kita nanti juga bisa ngerasain serunya mancing di laut. Dan kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya ya. Pada akhirnya hadiah terbesar dari mancing itu bukan selalu ikan yang kita bawa pulang, tapi pengalaman yang kita dapat di laut. Soal sabar, soal belajar, soal menikmati setiap detiknya. Jadi, selamat mencoba petualangan kalian sendiri dan semoga strike terus.